Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Pecah ban, truk yang mengangkut 25 orang terbalik di Mimika, 5 penumpang tewas. Diduga karena korsleting listrik, 4 rumah toko di Timika ludes terbakar. Wamendagri pastikan Sorong siap menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Kasus pencurian yang melibatkan siswa sekolah menengah atas di Merauke membuat prihatin banyak pihak. Sebelumnya, 6 pelajar di 2 sekolah menengah atas negeri Merauke ditangkap karena mencuri peralatan elektronik milik sekolah. Polisi meminta guru dan orang tua siswa agar terus mengawasi dan membimbing para murid. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan, jika ada gelagat mencurigakan, guru diminta segera melapor ke polisi. Ya, harapan saya yang pertama, guru ya bisa melihat anak-anak kita kondisi dia di sekolah. Kalau dia sudah mabuk dalam mengikuti kegiatan sekolah, pendidikan dalam sekolah, itu ditegur. Dan kalau bisa diberikan sanksi, tapi sanksinya peringatan awal, bertahap, ya seperti itu. Kemudian ada mungkin tahapan-tahapan selanjutnya, kalau memang sudah tidak bisa lagi dibina, ya apa boleh buat, anaknya diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah, biar tidak merusak yang lain, seperti itu. Yang kedua, orang tua ini berperan besar, ya, bagaimana mengajarkan anak-anak sekolah untuk menggapai masa depannya, ya, jangan kita masa bodoh. Apalagi sekarang ini anak-anak menggunakan handphone, ya, terus pengaruh pergaulan mengenai Milo. Akibat perbuatan ke-6 pelajar, siswa SMK 3 Merauke terganggu. Siswa terpaksa harus meminjam laptop ke kerabat atau keluarga karena laptop yang biasa digunakan dicuri pelaku. Saat ini jumlah laptop di sekolah ini hanya 15 unit, sementara siswa yang membutuhkan laptop berjumlah 60 orang. Terus terang itu menghambat dalam pembelajaran. Jadi jurusan multimedia itu pas ini kan dia waktu pengambilan nilai praktek. Jadi otomatis ya mereka memakai kameranya sendiri, handycamnya sendiri, atau kalau tidak pinjam ke tempat lain karena memang dibutuhkan skill. Ya. Dan sekarang ini mendekati hari ulangan, ya memang dalam minggu kemarin itu memang kita sistemnya sistem kebut, meminjam dulu. Pokoknya bagaimana caranya meminjam supaya nilai keterampilannya itu ada. Terus juga untuk KBM, ya berhubung sudah mau selesai ya, mungkin tidak begitu berdampak banyak, hanya prakteknya tadi yang memang kita butuhkan skillnya. Sebelumnya 6 pelajar 2 SMA di Merauke ditangkap karena mencuri 21 laptop, 3 kamera foto, dan 3 kamera video. Seluruh peralatan elektronik tersebut mereka gasak dari SMA Negeri 3 dan SMK Antonius Merauke. Polisi saat ini sudah mengamankan barang curian milik kedua sekolah tersebut dan sebagian pelaku lagi masih diburu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan siswa SD Yapis Merauke ini Rabu kemarin melaksanakan sholat goib bagi ratusan korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Mereka khusyuk mendoakan para korban agar diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah. Sholat dilaksanakan berjamaah di Masjid Jami Merauke yang masih berada di area sekolah sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Kepala Sekolah SD Yapis Merauke Paini mengatakan sholat bagi siswanya sudah kewajiban sebelum belajar. Namun karena banyak korban yang jatuh akibat musibah gempa, maka siswa melaksanakan sholat goib dan berdonasi untuk membantu para korban. Kegiatan rutin yang dilaksanakan yaitu sholat duha. Ini
sekalian, hari ini bertepatan dengan dilaksanakan sholat gaib, yaitu untuk mendoakan saudara kita yang lagi terkena musibah bencana di Cianjur, Pak. Selain itu Bu, untuk murid-murid juga disampaikan untuk berdonasi ya Bu? Iya, sampaikan ke ini melalui grup untuk berdonasi, untuk disampaikan untuk saudara kami di Cianjur. Donasi yang terkumpul dari siswa dan guru mencapai Rp5.700.000. Dana langsung disumbangkan ke rekening relawan korban gempa Cianjur. Seperti diketahui, gempa yang menggoyang kawasan Cianjur Senin lalu menyebabkan 268 orang meninggal dunia dan puluhan ribu rumah hancur. Aparat keamanan dan tim SAR saat ini masih mencari korban yang dilaporkan hilang dalam musibah tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gagasan BKPSDM Mimika untuk mendorong anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro agar mau menimba ilmu di sekolah kedinasan seperti sekolah IPDN, Akpol, Akmil, dan sekolah tinggi lainnya mendapat respon dari Bupati Mimika. Johannes sepakat dan mendukung program BKPSDM Mimika yang sejauh ini telah membuka wawasan anak suku asli Amungme dan Kamoro agar mau masuk ke sekolah kedinasan. Bupati Mimika juga membenarkan masih banyak anak asli suku Amungme dan Kamoro yang tidak lolos dalam seleksi sekolah tinggi kedinasan seperti IPDN, sehingga ia berharap program pembinaan di lembaga bimbingan belajar bisa membantu anak-anak ini lolos sekolah kedinasan. Anak sekolah cukup banyak di sekolah-sekolah umum. Yang kita pusing adalah begitu kembali mereka harus kita cari kerja lagi untuk mereka. Itu yang pertama. Nah, sekarang begitu banyak sekolah kedinasan. Nah, namun anak-anak kita selalu mengikuti sekolah-sekolah kedinasan ini selalu gagal. Nah, karena dengan kegagalan mereka, akhirnya mungkin ada pemikiran bahwa kita tidak berpihak pada anak-anak asli, anak-anak Amungme Kamoro secara khusus. Maka kami coba buat satu program strategik untuk bagaimana kita melakukan pembinaan dan pembekalan kepada mereka sejak mereka usia SMA. Kita sudah tahu mereka ini mau kemana dulu. Sesudah mereka kemana-kemana, baru kita arahkan bimbelnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi begitu tes, ya kita harap jangan gagal-gagal lagi. Untuk tahun ini kita coba 20. Gagasan BKPSDM juga mendapat respon dari para tokoh Amungme dan Kamoro. Mereka mengapresiasi Pemkab Mimika yang ingin membangun SDM yang baik dengan merekrut anak-anak asli suku Mimika. Pemerintah sudah buka diri untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada, sehingga baik lembaga adat juga JPMK dengan tokoh-tokoh yang punya kepentingan dalam membangun pendidikan, terutama sumber daya manusia. Ini peluang baik sekali, sehingga ini harus ditangkap. Karena kita berbicara tentang sekolah kedinasan ini memang itu ranahnya pemerintah, sehingga ini betul-betul itu harus ditangkap. Sehingga betul-betul anak-anak kita ini diarahkan untuk kemudian mereka bisa kembali membangun daerah sendiri. Apalagi kita berbicara sekarang ini daerah-daerah pemekaran provinsi ini cukup banyak. Ini mulai saat ini harus sudah membiarkan sumber daya manusianya itu melalui program ini, sehingga sesuai dengan background mereka di bidang pemerintahan kedinasan yang tadi itu, kemudian itu mereka bisa menduduki posisi-posisi yang strategis nanti. Anak-anak Amungme dan Kamoro asal Mimika ternyata belum banyak yang mengetahui tentang sekolah kedinasan. Kalaupun mereka tahu, banyak di antara mereka yang gagal lolos masuk ke sekolah kedinasan seperti IPDN, Akpol, atau Akmil. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Bila ini terus dibiarkan, mereka akan tergeser dan kalah bersaing dengan warga pendatang yang mendapatkan kesempatan dan pendidikan lebih baik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.